bagaimana kita menjadi seorang yang anak kagum kepada kita, kan gitu ya. Ternyata sederhana sekali kok. Sepanjang kita taat kepada Allah, sudah beres. Saya 40 tahun rumah tangga, kadang-kadang saya nanya, normal nggak sih? Saya nggak pernah bertengkar, saya tidak pernah marah, istri saya juga enggak, kita kompak serumah, tidak ada tepas saya lah. Untuk sini cekek, smackdown, aman alhamdulillah. 40 tahun, menurut kata orang ini ajaib, enggak ajaib, biasa kok. Saya taat ke Allah, istri saya taat ke Allah dengan mentaati saya, kan itu. Anak-anak taat ke ibunya dan saya tidak cemburu, beres. Anak taat ke ibunya, nggak usah ke saya. Saya minta tolong dong cuciin mobil. Kata anak saya, malas sudah. Saya suruh ibunya kan, nih buka mobil, siap. Nanti istri saya nyuruh anaknya kuas ya, siap. Boleh, aman, nggak usah. Jadi ternyata kenapa ada pertengkaran? Karena ada godaan setan. Godaan setan itu untuk dua hal. Yuwaswisu fi sudurin nas itu untuk dua hal, untuk melawan, ya, untuk tidak taat, dan untuk sombong. Ketika ibu berulang kali ngaca, bahkan sering ngaca, ibu langsung bicara, rasanya sih nggak pantas dia jadi istri dia. Nah, gitu terlalu keras untuk yang ini aja. Kan ini bisa satu-satu yang bisa juga. Nah itu. Jadi ya Allah, jangan, mari kita jadi hamba Allah yang betul-betul Allah suka, taat. Taat itu mudah sekali. Gampang taat, gampang ngelawan. Gampang taat, gampang ngelawan. Ngelawan tuh pakai otot, pakai tenaga, pakai pikiran, pakai perasaan, pakai nasdem. Iya kan? Taat lebih mudah, mama. Ya sayang. Tidur pakai helm. Kalau melawan ini berat sekali. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum di rumah kita adalah suami. Wa ulil amri minkum buat anak-anak adalah ibunya, kan itu. Seperti itu. Udah tinggal taat beres. Kalau ngelawan, mama tidur pakai helm, saya yakin semalaman nggak tidur. Iya kan? Gelisah terus. Suami buka helm 2 tahun. Bisi muatan mama, dirinya harus aku tahu. Dirinya mulir saya ke kamar tetangga. Mungkin masa lalu. Iya. Bahasa dirinya tidak gorwe tidur. Mama aman, tar tidak bertemu sama mama. Pagi-pagi kira-kira damai enggak? Ya. Tapi kalau taat pagi-pagi akan tertawa bersama. Mama tidur pakai helm. Siap. Suami nyenyak tidur, bukan deh. Gampang gak sih pakai helm? Apalagi di kiriman deh, di sini kiriman ya. Apalagi di sini dingin. Pakai helm hangat udah. Suami tidur buka lagi atau gara-gara pakai helm kita juga ikut nyenyak. Itu apa? Gampang kan? Terus gempa bumi, lumpuh, selamat tuh. Salaki, baik. Tidak ada yang susah, taat itu mudah. Itu kuncinya. Ketika ibu taat kepada bapak, aslinya bu, anak akan kagum kepada ibunya. Apalagi kalau bapaknya galak, jahat, KDRT, anak akan membela ibu. Udah. Kalau mau kayak mau atau kenapa harus dulu? Benar tuh. Buat dan memangnya perasaan ibu-ibu bapak muncan ngelawan kecan puas. Betul. Perasaan pengen ngelawan. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Pertama taat. Kita coba bangun ketaatan ini sebentar lagi nih di bulan Ramadan ya kan. Ayo kita bangun ketaatan. Taat bangun subuh. Ustaz, suami saya suka susah bangun Ustaz dari sahur. Ya sudah nggak usah dibangun. Biarin aja selimutin, terus disimutan nanti. Bajukan. Jangan suami dosa besar. Sudah diselimuti apalagi? Digulingkan. Kegepan. Ya,
peluk dia, setelah dipeluk saya kasih si peluk. Insya Allah bangun itu kudu jadi riweuh lah. Ya, dibuat ringan, dibuat enak semuanya, ya kan? Nah, ini. Jadi kondisinya Bu, yang pertama taat. Bapak ajak untuk taat kepada Allah dan ibu taat kepada Allah dengan mentaati suami. Bagaimana membuat suami menjadi seorang yang taat kepada Allah? Sederhana. Cara istri berdakwah untuk keluarganya hanya satu, taat. Dengan taatnya ibu kepada bapak, insya Allah bapak akan terbentuk. Dan satu hal, ketika ibu taat kepada suami, Allah akan sayang kepada ibu. Bahkan akibatnya doa ibu diijabah. Saat situ mentu saucapnya tante indung zaman baheula. Kenapa? Karena taat kepada suaminya. Nu ayeuna pun tencet malaikat. Suami lagi tidur digibah geura diomongkeun. Lagi tidur ditinggali. Kacau ya Allah. Ngomel. Kalau dulu jadi sama Kang Rudi akan gini hidup ya Allah. Nasib. Ya, ayo begitu. Ya, jangan Bu gibah itu dosa Bu. Kalau laki-laki mah nggak pernah gibah kita. Istrinya nyenyak tidur, kalau kagum disuruh nuhun ya Allah itu udah. Kalau rada sesak sama istri paling 3 kata. Hidup kene. Bukan 3 kata bukan nama. Jeung aneh nantinya nu cerewet cupalanya umur. Amin. Sok dan dicari-cari nu mau teh. Nu cerewet terus kayaknya ya malaikat pas datang teh pas mau nyebut nyawa si cerewet. Jadi nyebut. Nah, kenapa saya mulai dengan taat? Karena kita sekarang saat ini sudah hilang yang namanya ketaatan. Karena apa? Kenapa anak tidak taat kepada ibu, cenderung ngelawan? Karena ibu dianggap selevel dengan mereka, sekufu. Jadi lawan. Kenapa ibu ngelawan ke bapak? Karena ibu nganggap bapak selevel. Ajakan saya sih, sok atuh bapak jadilah sosok yang mengagumkan untuk istri. Sok atuh istri jadilah mengagumkan untuk anak. Sampai akhirnya mudah ketaatan itu jalan. Terus gimana cara mengagumkan kalau istri? Itu indah, taat udah. Kalau suami dengan nafkahnya, dengan bahasanya yang bagus, insya Allah dia akan memudahkan istri. Bahkan saya punya kelompok pengajian khusus untuk bapak-bapak dari usia 28 sampai 80-an ngaliu. Nggak banyak sih, nggak banyak jamaah. Saya hanya ngajak sok atuh jadi bapak yang hebat. Kenapa? Ya, bapak yang hebat itu akan memudahkan istri taat. Jangan sampai istri jadi ahli neraka gara-gara suami pika sebelen bener. Suami pika sebelen jadi istri jadi ahli neraka. Kenapa? Karena ngelawan. Dan istri nggak akan ngelawan kepada suaminya. Gagal lahir batin. Bawaannya dari Jawa juga. Ya Allah nuhun. Si kaset teu naon ya Allah hideung ge. Aya tapi wae kamu aya tapi ngaledek teh. Naon batu hideung payung. Juga bergeriang batu. Tapi memang begitu kok kenyataannya. Nah itu. Jadi Bu, kasihan Bu, anak-anak ibu akan jadi ahli neraka kalau dia rajin melawan ke ibunya. Karena itu ibu harus pandai memaafkan. Bukan anak harus meminta maaf. Karena dalam Islam tidak ada perintah meminta maaf. Yang ada istighfar, meminta ampun. Meminta maaf kepada sesama tidak ada. Bagaimana caranya supaya kita tidak harus meminta maaf? Jangan pernah salah. Maka kita tidak perlu meminta maaf itu. Mau tidak minta maaf? Ulah sih orang dusun. Maaf, dikit-dikit maaf. Jangan, nggak usah ada kata-kata lagi, kata maaf. Kita bersikap benar saja. Saya pernah menghalangi jalan orang. Coba orang turun dari motornya, nabrak motor, saya turun dari mobil, kemudian saya langsung lihat. Saya nggak minta maaf sama dia. Rusak ya? Gimana sih kalau sabaran langsung? Ayah nomor kali itu saya transfer beres ya, beres. Nah, minta maaf nggak? Enggak, ngasih uang, beres kan? Itu. Sepanjang 40 tahun saya berumah tangga tidak berantem.
Ada kesal sama istri, ada. Terus gimana caranya? Saya tahan. Saya tidak ungkap. Saya tidak budalkan. Terus supaya dingin lagi hati gimana? Kalau sekarang gampang, dari dulu itu saya lakukan. Sekarang tinggal buka handphone, m-banking, transfer aja beres. Turun tahu. Dengan transfer hati saya menjadi sehat. Ya, istri saya senang. Ya, setelah istri saya senang dia makin baik sama saya. Ya, semuanya makin indah. Sebelum menurut saya uang banda kata Langraga, uang itu buat apa dikumpul-kumpul kecuali dia menjadi teman, menjadi alat untuk meredam semua tekanan emosi yang tidak baik pada diri saya. Saya pernah jatuh cinta pada seorang wanita yang bukan istri saya. Saya kenal dia, saya langsung kasih dia hadiah uang besar. Nah, buat apa Pak? Hak beres. Cinta saya sudah saya lepas, tidak terganggu lagi. Ternyata keindahan bersodakoh itu bisa menyehatkan. Ibu kesal sama anak, istri saya kalau kesal sama saya pasti dia masak enak. Ya. Di meja makan kesal. Ayah ikan baronang, gula menrojail, segala macam. Udah teh, berarti istri saya sedang ada masalah. Tidak ada lagi ya. Jadi jadilah ibu yang mengagumkan. Bapak, bagaimana caranya mengagumkan? Jangan bersentuhan dengan sosok hina. Mana yang lebih mulia? Harta atau manusia? Manusia. Kalau anak pakai motor ibu terus hilang motornya, marah jangan. Karena harga anak, jiwa anak lebih mahal daripada harga motor. Jangan sampai dasar buat gede dibungkul tuh. Jorok parkir di mana we? Nyawa tadi cicilan jangan beres. Yang ada masalah cicilan nggak beres, makan ada asuransi. Lu dibuatnya kalau pas cicilan beres pas hilang. Tapi yang jelas sudah. Pokoknya jangan sampai benda lebih mulia daripada manusia. Anak memecahkan TV kan ya, selama saya beli agama. Kalau tidak ya sudah. Anak memecahkan kaca atau kaca jendela atau cangkir atau apa saja, nggak usah pakai marah. Nah, harga manusia lebih baik pas pupus jendela yang dilihat anaknya dulu. Kamu nggak apa-apa? Enggak. Yuk kita ke toko kaca. Mau ngapain mah? Ngerampok. Ngerampok kaca. Pokoknya mah jangan ada marah lah. Ya, jangan ada marah. Titik. Saya sukses kok. Bukan saya sukses. Saya bisa. Saya berjuang gitu untuk tidak marah. Tetangga bertahun-tahun nyimpen mobil persis di gerbang pintu rumah saya nggak protes, kesel sih, tapi terprotes. Sampai saya setiap hari pakai angkot dan mobil nggak bisa keluar. Sampai akhirnya saya pindah rumah. Benar nggak? Itu begitu benar. Bukan marah, pindah imah, beres. Sampai kata tetangga itu ada padu lima cenah wajar ngali ge irit dia bina irit tuh nama-nama kana angkot saya harewosan karena angkotnya ada kehalangan ku mobil teh sampai karena mobil dia beres perlu marah. Memang dia ada kesalahan, dia rumahnya cukup untuk 2 mobil, dia punya 4 mobil, satunya menghalangi rumah saya. Ya sudah, karena sopnya motor aja nggak bisa keluar, persis depan pagar aja. Itu bertahun-tahun. Ada sempatnya keluar kalau dia keluar kota, keluar pakai mobil itu dan saya belum turun. Kadang-kadang saya belum masuk, mobil sudah ngalangin. Akhirnya saya di belakang mobil dia di luar. Ya Allah. Dan pas lihat mobil lagi telat. Salah saya bukan salah dia, salah saya telat masuk. Pas keluar, salah saya. Sampai suatu saat saya parkirnya agak nongol kan, mobilnya keluar kan, dia ketok pintu, punten mobilnya berarti sekali si Emma. Asli ayamnya tapi dia senior, dia begitu ada di saya. Contoh sederhana kemarin, belum lama lah tahun-tahun belakang, pas anak saya nikah kan masih istri rumah ya. Ketika sesudah nikah itu saya bilang kepada anak-anak, diam dulu di sini, rumah kita besar.
Pak, terus rumah saya di mana? Kosongin aja, weekend aja ke sana. Di Bali. Mestinya weekend ke sini, enggak di sini. Bapak belum kenal sama istri kalian. Anak saya laki-laki semua. Belum kenal sama istri kalian, kita kenalan dulu. Sampai kapan Pak? Sampai Bapak khawatir kalau istri kamu sakit, atau istri kamu khawatir kalau kami sakit. Kalau sudah ada rasa khawatir, sok pindah. Udah. Pulang iwan juga lu goya langsung pindah ngontrak nusakan diri. Udah cicing dulu aja. Kenalan dulu kan. Di mana Pak Dri? Anaknya ada di rumah. Belum punya rumah. Genep. Kagok kali ngadongengnya. Buat mereka yang sombong, boleh kita bersikap sombong? Boleh lah. Ya bukan genep. Di mana batur terus. Jadi nggak susah ya, kita anggap semua easy going semua. Sampai suatu saat kan menantu tuh kalau makan tuh malu ya di rumah mertua. Dia ambil piring, bawa makanan, kemudian dia masuk lagi ke kamarnya, dia makan di kamarnya. Kemudian dia keluarin piring kotornya ke tempat cuci. Gitu. Dan yang mencuci piringnya istri saya. Mertua. Iya, saya tanya sampai ini kan nampak ambil ke atas kopi lagi cuci. Bukan menantu. Kita manjakan dia, suatu saat kita dimanjakan oleh mereka. Insya Allah. Betul, sekarang menantu saya baik semua kepada istri saya yang ahli bisa. Coba kalau waktu itu jadi ahli protes. Woi, keluar, kemana? Segala garot, garot segala. Balik dari, untuk bisa buka itu piring nakan sekalian. Si Gana gitu, alhamdulillah beres. Ada nggak sih menantu perempuan berani pinjam mobil mertua? Menantu saya berani. Sampai akhirnya beli satu mobil. Karena dia punya suaminya ada mobil, tapi tetap wani pinjam mobil itu. Pakai, bapak nggak kemana-mana enggak, boleh pinjam mobil pakai. Susah tuh. Oke. Taat kepada Allah, harta, jadikan harta kita sebagai alat dan teman kita yang membuat urusan emosi kita selesai. Bukan gara-gara harta, emosi kita semakin membesar. Ya gara-gara harta, mobil dipinjam menantu terus ngegores, ngambek, nggak usah. Harta itu ujian. Innamin amwalikum wa auladikum fitnatun. Hartamu, anakmu adalah fitnah, ujian. Perlu kita rudet kalau tidak ada uang, jangan. Bahagia kalau tidak ada uang. Karena dengan tidak ada uang kita tidak harus beli, benar tuh? Benar. Mas setik, COD, setik. So ibu tara balanya, tapi saya tadi melihat ngabrik ini ke komplek ini motor Shopee. Oh, ini COD unggul. Tawar kata bos sekarang. Nah, oke, kita rubah pola itu. Kita tidak lagi marah, kita jadikan harta sebagai teman. Ya, itu Ustaz gimana tentang harta? Ya, saya juga menjadikan harta sebagai teman. Ini perlu diketahui, boleh ada bukan sombong ya. Jadi tahadus bin nikmah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun atas nikmat Allah, ceritakanlah, mudah-mudahan menjadi dakwah. Boleh nggak lagi makan di mana? Kita lagi Jumat berbagi makanan, kemudian kita foto, kita videokan, kita sebar, boleh nggak? Buat mereka yang berhati buruk langsung mikir, baru bisa segini. Itu bisa cicing. Itu ada buat berhati orang. Jangan pedulikan mereka yang hatinya sakit. Kita aja berbuat. Saya punya madrasah gratis sudah 23 tahun. Honor gurunya tidak pernah telat. Alhamdulillah. Santrinya yang boarding school juga ada yang di asrama setengahnya. Itu saya siapkan makannya. Saya tidak pernah mencari dana kemana-mana. Ya gini aja. Saya habiskan semuanya untuk mereka. Siapa sih orang berani untuk tahun ini ya? Siapa orang berani membuang uang 60 juta sebulan? Nggak ada ya. Kata saya bisa. Dan saya tetap senyum. Allah memiskinkan saya? Tidak. Angker kasih. Baiklah saja ini mujinya ini muji ku batu lentur terus. Kenapa saya sebut kasep? Saya ciptaan Allah maha indah, saya juga pasti indah. Cerita seperti itu. Saya
Kemudian saya iseng lagi, kata istri saya, kata anak saya sih, bapak ada wegah, katanya nyari pegawai. Emang kenapa saya bikin kegiatan Zoom Sabtu malam pada jam 8 lah. Insya Allah itu kurang lebih 200-300 orang yang ikut. Terus Selasa sore untuk taksi memperbaiki bacaan Quran. Kan untuk membiayai Zoom-nya, untuk memberikan honor kepada ustadznya, kepada moderatornya dan lain sebagainya lah. Itu dengan 2 kegiatan Zoom saja itu bisa sampai 16 juta sebulan. Misalnya, emang si ustadz penghasilan seberapa? Teling kan tuh udah putaran itu. Saya nggak ngerti, yang penting istri saya tetap cantik dan istri saya tetap kalau melangkah mencering. Antina yang menerap gitu. Ulah mau melangkah tali ke begitu disadap. Ulah bilang aja. Insya Allah. Saya tidak membuat istri saya menderita, enggak. Belum lagi Incu. Wah, Incu itu juara pisan bener. Asli Incu TK. Saya capek kayak gimana? Tadi pagi mau kesini kan? Saya nggak tidur kan? Datang cucu saya, opatan mama. Abah. Mereka nyebut abah teh singkatan. Aki-aki bahagia. Tidak ada aki-aki paling bahagia. Abah, oh datang ngarentogan langsung saya rawuh semua, saya tumpahin semua di mana? Di tempat tidur. Bercanda dulu, sehat langsung, nggak tidur langsung fresh. Kuat langsung. Jadi kami ambil ke sini. Saya jadi apa? Itu kan Cikarang sih. Siapa sih yang tadi udah lulus tadi teh nggak turun. Lagi main gitu sama Incu datang Nina langsung tahu lulus deh. Ternyata Incu bikin kuat, Nini bikin lulus. Nah sih ini agak murah ya. Saya langsung siap-siap berangkat. Jadi itu cucu saya rutin kasih. Kenapa saya kasih rutin? Kasih setor ke ibunya kan. Anak-anak kecil lah paling gede TK. Dan saya kasih rutin itu. Dan jumlahnya besar, cepat tuh. Jumlahnya besar. Dan dikasihin ke ibunya. Jadi mau di total sebulan itu masing-masing 7 juta. Wow. Ya. Itu kenapa besar gak sih? Enggak. Yang saya harapkan yang lebih besar adalah kebaikan ibunya anak-anak ini kepada anak ini, kepada anak-anak, dan ketaatan ibunya kepada suaminya. Itu yang saya harapkan. Dan terjadi. Ini ada di bawah itu. Ya udah. Tenanan mumpung bisa. Sampai menantu saya, bapak udah tuh pak, bapak mau dibuang-buang uang. Mumpung hirup udah menurut mau pak ya. So kalau bapak udah meninggal terus bapak ngasih, mau nerima? Mau nerima. Jadi daun sudah cukup. Udah. Itu kan di total sekian. Kenapa bisa? Karena saya sudah tidak lagi menganggap uang itu penting dari sejak saya remaja. Jadi kalau uang saja sudah tidak penting, maka yang saya bisa hargai adalah manusianya. Saya tidak marahi istri saya karena saya tahu istri saya ciptaan Allah. Dan Allah merawat istri saya serius. Kalau saya asal-asalan memperlakukan istri saya sih ditakol ke Allah itu. Allah masih rezeki kepada istri saya banyak sekali. Hidupnya, dirinya, kebetulan dia masih cantik abadi. Sehingga nama ada turunan peri. Dia udah beli kainnya, beli skene, duka kumaha itu dengar terus. Dia turunan peri. Dia turunan peri kemanusiaan. Pokoknya mah ada kan, ingin istri awet cantik kan. Gampang modalan guys. Nama 5 juta skincare. Ini 5 juta di pedicure. Ini jangan diceritain ke suami ya. Bapak suami ustadnya saat belum cekek. Wow. Mama kemarin bapak ningali mama main badminton. Terus mama kan nyamai ya terus. Nah ngajulang lain kok ngadon betul. Itu betul jangan cekek. Nih 50 juta beresan betul beres tuh. Nah, tapi tidak memberikan jalan keluar. Ingin yang cantik-cantik kan yang di rumah. Ini mah pengen yang cantik nyari yang di luar. Udah tuh. Udah di rumah di seperti kita punya motor jadul Honda Bebek tahun 58 genap salapan.
Saya ada itu, wah ngagores oles, kentok ketop, itu istrinya kentok ketop ngagores. Sampai pada akhirnya motor saya ditawar 150 juta, motor tahun 8 lah, lu kuncinya diangkat 50 cc. Udah gitu ada pemuda keke apa? Saya belilah, saya punya uang 60, balah 60 juta kan nukiran naonan hari ente. Saya suka banget Pak, saya ingat kakek saya siap kan nggak kurang hati. Akhirnya satu saat saya telepon dia, karena apa satu sore itu saya lagi ngalap motor itu azan kan. Pas azan saya tidak langsung pergi untuk berwudu. Angger ada aku. Istri saya ngiketin motor terus jadi pangeran. So berlewat istri saya. Sudah saya telepon si pemuda itu, kamu masih minat motor saya? Masih Pak, datang sini. Datang aja. Tapi titip ya, di jalan beliin roti. Roti apa Pak? Roti boy. Omar, saya padahal terasa deh karena roti. Beda saya tak boy. Dan roti goreng mali. Aja dia datang bawa roti 2. Saya terima rotinya dan saya serahkan motornya. Anggap kamu beli motor ini dengan roti. Nangis dia. Saya bawa uang Pak. Enggak. Balikin ke orang tua kamu. Kalau tidak dibalikin ke orang kas ya, dipotong kahuruan so. Ya. Akhirnya betul dia telepon lagi, udah Pak saya kembaliin ke orang tua saya. Coba ya. Dia masih saya udah lulus udah lagi. Ya Allah. Lu gitu tanya di masa saya sembah motor? Enggak lah. Ibu pernah makan arwana Bu? Arwana di akuarium itu kan sehat ya. Pakannya kita pilih kan. Pakannya lauk imas, ini pakan arwana, lauk imas kan. Sehat itu. Sama kasusnya gitu loh. Pas azan saya masih ngobrol dengan lauk. Pak, Allah panggil ayo karena arwana. Astagfirullah, sholat saya. Pulang sholat disiu kita arwana di motor ini. Iya, mie goreng, bapak goreng. Bapak lebat, lain pangeran. Saya ngedeg-deg banget. Dan tidak ada yang suka arwana kecuali saya. Enak tau. Itu makanan paling mewah. Arwana aja kecap, cengek, kecap terokan. Jadi Bu, sekali yang kedua tadi sudah taat, yang kedua jadikan harta tadi ya sebagai teman saja. Kalau kira-kira mengganggu lewat. Kalau kira-kira mengganggu, wah, ya. Hati-hati dengan dunia ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat. Jangan lupa kebahagiaan akhirat itu didapatnya di dunia, tidak di tempat lain, tidak di kuburan, di dunia. Ada suami, anggap pintu surga. Jangan bilang Ustaz tapi dia suami saya teh udah. Dan insya Allah suami juga akan baik. Saya punya guru Ustaz, suami saya pelit moha. Laki-laki nggak akan pelit insya Allah. Asli nah Ustaz, keket bengkene enggak. Cap jahe Ustaz, ganti cap, aku cap aja. Udah cap jahe segala. Kenapa istri pelit? Mungkin karena kita, suami pelit karena kita. Saya ada 2 guru kan. Kenali, beo. Ada sangkar kenali bersih, dirapikan, dibersihkan. Pakannya juga dikasih yang bagus. Suatu saat dia sakit, saya bawa ke dokter hewan, DRH, dokter hewan. Kalau di saya DRH dokter buntu, dokter gigi. Ini bawa ke dokter hewan sehat. Sementara kandang si beo enggak. Rada kotor, makannya juga jagung saya, rada garing dan naon. Sakit sedikit, kompres, walaupun kerembak beres. Kenapa saya baik kepada kenari? Bahkan pakannya saya selalu mencari pakan yang bagus. Nanya ke orang-orang burung, ya kan? Buka websitenya tentang beo, saya nggak ngebuka website beo. Kenapa? Karena kenari ini setiap saya datang dia bernyanyi, titit sambil nari, titit sangat sombong. Ih, si lucu. Ya. Tapi ke beo enggak.
Unggal nyamperkeun manehna ngomong, budi gelok. Atuh digaplok sama saya. Aya pamatukna teh paru teh. Budi gelok. Kok gelok. Ibu ingin seperti kenari atau beo? Siapa tuh bapak pulang teh ibu pakai bikini. Mun pantas ya tage. Mun kira-kira teh pantas tong coba-coba. Itu bapak buat, mama mau wardrobe gimana? Gimana sih? Itu jadi harta. Kemudian waspadai oleh kita nilai-nilai manusianya. Ini harus. Anak kita ciptaan siapa? Serius Allah ngurus anak kita? Waktu dalam kandungan Allah menjaga anak kita? Boleh anak kita dibentak oleh kita? Aku udah kesel Ustaz. Berapa banyak Allah kesel sama kita? Kalau ibu seperti kenari, insya Allah bapak teh kurang 2 juta, 4 juta, kasih 4 juta. Kurang 4 juta nafkah buat secantik ini. Terus sudah kasih 4 juta teh nambah jadi 6 juta. Ibu masak makin bagus. Ya Allah, ternyata dia master chef. Luar biasa masaknya. Tunggu 10 juta ini nafkah. Pas 10 juta. Kebiasaan tidurnya di atas kulkas, taruh deh ini. Menjadi yang dingin. Pengen dingin tidur di atas kulkas. Si anak kucing. Ya Allah, sudah kebiasaan buruknya sudah tidak lagi. Alhamdulillah. 12 juta. Pas istrinya pakai daster mana? Saya cari. Suami itu akan begitu kepada istrinya. Bahkan ketika istrinya ngomong, Pak, ya sayang, itu sepatu kenca 2 nana. Perlu kalau suami sepatunya kiri dua-duanya kita marah? Marah jangan. Punya Bapak itu sepatu dua-duanya kiri, kalau udah jalan kayak kepiting aja, nyangidir, yang sikat keyung. Perlu marah? Jangan. Bel pergi ke toko sepatu. Pas datang, Pak, kaki bapak nomor 42 ya? Iya, aku beli yang baru supaya cocok Cicobian. Coba. Sebentar sayang, sebentar. Kurang potret, lucu. Udah pakai itu aja yang ini kita simpan. Beres. Kudu main. Soko eta 2 nana, soko. Ya sama marah. Suami pulang itu ada lipstik, marah jangan. Jangan marah. Nah, kata, dina PPM lipstik, mun alus bentuk nasi donat gitu. Maluk naon eta bibirna bulat gitu. Enggak usah, cukup Pak saya. Iya mah, ini tisu ambil, tisu basah 6 lembar. Buat apa? Hapus itu pipi cerai. Ada bekas lipstik. Oh, pakai tanah sedikit. Kenapa? Kudu jadi riuh lah. So, kamu kalau ada suami seperti itu di pipi ada lipstik sama ibu digaplok terus meninggal pembunuhan. Kalau ibu mau marah pikir-pikir dulu kira-kira pi mau teu mah. Mending kalau dia yang meninggal kurang susah tobat udah nggak bisa lagi. Kamu tuh ya blok mau. Si mama mau. Berudak kuburkan. Terus harga ada mau jadi sudah ya Bu ya, jangan manfaatkan orang rumah sebagai sajadah kita untuk membuka pintu surga. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Pasanganmu, anakmu adalah musuh bagimu. Musuh apa? Yang akan menjerumuskanmu ke dalam neraka kalau tidak benar mensikapinya. Terus Bu, taat aja. Nanti kepada suami pulang dari sini pada taat kan? Nanti suaminya nanya, Mama, jadi taat. Tadi pengajian sekolah, oh ya? Bejakan tak kepala sekolah isu ngaji deh. Ada kemajuannya. Daripada ada banyak ibu-ibu pulang majelisnya malah tambah ngaco ya kan? Sampai saya pernah ngomong ke serenang lah pengajian ibu-ibu teh. Kenapa? Karena merasa sok pinter akhirnya atur suami. Jangan, kita teh malu terjajah Pak. Iya Pak.
Pagi siang sore malam cari nafkah betul. Kasihin ke siapa? Istri. Terus dicarikan sah. Suami. Kita yang ngasih bayar upeti kurang ke carikan uang aku Belanda sama. Wajar para anak umur. Rasulullah pernah mi'raj sampai di Sidratil Muntaha terus turun lagi. Kemudian melihat surga banyak sekali kaum orang-orang miskin dan melihat neraka banyak sekali wanita. Siapa mereka? Mereka tidak bersyukur atas rezeki dari suami dan mereka yang gibah. Siapa mereka yang miskin? Mereka. Nah, ini laki-laki yang miskin. Iya, kita sudah cari nafkah dapat 20 juta kasih ke siapa? Istri. Miskin itu. Kurang anjing dan akal. Iya, laki-laki harus. Karena itu manfaatkan pasangan kita untuk apa? Untuk menjadi alat kita mendapatkan ridho Allah, untuk jadi sajadah kita sujud. Ningali suami tiasa sajadah ya, apa nggak goler, ayo gitu. Bukan gitu. Tapi yang jelas dia adalah alat kita masuk surga. Galakna dia tetap ke surga, baiknya dia tetap ke surga. Jangan sampai dia baik kita malah lupa. Jangan sampai dia galak kita malah putus asa kan. Tetap ibu yang asiknya seperti itu. Urusan suami semua dihandle dengan cara yang sangat baik sekali. Semua orang yang ada di rumah adalah alat kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Bu, gini. Dah. Mari kita rinci dari sejak kita akhir balik, ibu umur 9 tahun. Dari sejak akhir balik sampai hari ini, amal baik apa yang pernah kita lakukan? Saya pernah melakukan itu tidak lebih dari 20 halaman saya menulis di badan. Sedikit ternyata. Apa saja yang sudah pernah saya sabar menghadapinya, itu bisa dihitung jari. Setelah saya catat nggak ada lagi. Apa saja yang sudah ikhlas saya lakukan, itu bisa dihitung jari. Ternyata saya banyak tidak ikhlas. Langkah kemana saja yang membuat saya mendapatkan ridho Allah yang ikhlas tentunya. Saleti. Nah, kalau kita sudah sedikit melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, kira-kira pantas nggak kita protes kepada anugerah Allah? Ya Allah, bukan salah pikir. Kasep sih ngomong hidup, menena sok hiber. Oh, kali bisa. Menhitung si gajian saya termasuk hiber. Kita rada kesel. Jangan, dia alat kita. Karena kita harus pulang nanti, kita kan bagaimana mau meninggal. Pilih-pilih, mending meninggal sore ini dijamin masuk surga, atau meninggal 20 tahun lagi dijamin masuk surga. Pengen mana? 20 tahun masuk surga. 20 tahun. Kalau saya tahu masuk surga hari ini, kenapa tidak saya hari ini? Nah, enggak ya tuh, tidak ada yang lebih indah dari itu kan gitu. Kita akan meninggal, jangan khawatir. Ibu sudah diampuni dosa? Halo? Belum? Hafal hadis Nabi berarti hafal Quran. Menurut Quran, innal hasanat tatudhib nasyai'at, sesungguhnya kebaikan sholat itu menghapus dosa. Antara sholat subuh dan zuhur itu dosa kita dihapus, kecuali musyrik. Ibu musyrik tuh? Mempertuhankan Tuhan yang lain? Tidak. Mempertuhankan cinta? Pas suami jatuh cinta lagi, ibu marah? Mana yang lebih besar dosanya? Molotot nyentak kasar laki atau suami selingkuh? Molotot. Kepada suami itu sama dengan memaki ibu. Anak memaki ibu. Jadi suami kayak gitu lah, polotot lah. Pura mencekek loh. Dosa itu. Dosa. Nyentak sama suami itu dosa besar. Masya Allah. Emang iya ada Ustaz dan nyandung di madu teh sakit Ustaz. Iya gitu. Kira-kira. Sakit tidak? Tidak tahu. Sepertinya tidak. Kalau Begini. Saya pergi ke Garut pakai sepeda sendiri guys. Capek asli sendiri. Terus pada bulan berikutnya saya pergi lagi ke Garut. 80 sepeda. Mabring, capek tuh. Jadi berjamaah tidak capek. Nikah sendiri di Madut capek. Kemana-mana orang mencibir. Nyeri hati.
Iya kan? Bawaannya setiap ketemu siapa mengeluh. Coba. Tapi kalau ngabring mah bareng kita bareng semua. Bareng juga di Siswa madu. sini semua di madu. Kira-kira jadi mal. Wah, Paling pas ketemu di sini teh nanti tidak akan ada curhat, nggak ada. Paling sharing. Kemana? Isian murah. Ada yang mana? Orang mah komo. Gitu. Saya ada komunitas. Saya ada 60 bapak-bapak lah dengan istrinya, berarti 120 tambah istrinya lagi berarti 180 orang. Setiap pengajian itu penuh 180 hadir dan selalu ada janda yang belum nikah yang dipersilakan suami memilih. Iya, dan mereka bahagia. Datangnya itu berarti 180 orang. Datangnya itu 180 mobil, bingung parkir. Masing-masing mereka. Dan mereka damai. Karena ternyata nyandung berjamaah itu menenteramkan. Coba Andra. Saya kira. Ini aku Ustad dola aku cuma nyandung ngomong kan gitu ya, ada sama saya Ustad karena di YouTube saya selalu ngomong nyandung ya. Kalau saya bukan tidak mau telat apal. Umur segini baru apal ya telat lah ya. Kasihan nanti istri saya enggak. Kemarin waktu saya masuk ulang tahun bulan Juli kemarin yang ke-42. Pas genap usia saya 42 kemarin, istri saya bawa seorang wanita. Emangnya itu 42 ya? Sudon tak. Mau Enggak mikir gitu ya? Enggak. itu saya bisa diberikan oleh istri saya seorang wanita adik temannya. Gelisna minum kopi gini kalau hidung. Memang ada hidung baik. Saya tolak kenapa? Lami, Bapak sedang istiqomah untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan begitu. Pak, ini takut Pak. Di akhirat nanti pertanyaan berat buat Umi. Hanya Bapak teruslah nggak usah diceritain. Itu bukan hanya dari saya, itu Allah saja kebetulan memberikan hati sama saya seperti ini. Jadi aja perlakuan saya seperti itu ke Umi. Itu dari Allah, bersyukur saja kepada Allah. Bukan saya yang baik dan orang yang atau jahat-jahat seperti itu. Memang bertega gitu ya. Boro-boro kau minta tuh ninggalin juga di samsara gaya mantuan. Jujur ya, curhat. Akhirnya saya tolak. Bayangkan sok, saya sedang anteng dengan si lucu itu. Suatu saat subuh di masjid azan. Kira-kira saya tinggalkan dia untuk sholat subuh atau kagok? Atau beberes lah? Kagoknya. Ada gitu enggak, saya tidak mau makin jauh dari Allah. Sudah Pak, tanggung jawabnya berat Pak. Kan kalau bapak istrinya obat mah enteng bener. Kita ditanya ke malaikat, gimana suami kamu? Nggak tahu saya Senin Selasa. Bawa kemis itu. Tuh minggu. Sopo di akhirat tanggung jawab mending sendiri mending ramean. Ramean lah. Kita berangkat. Kamu kalau suaminya setruk, suami setruk, istri satu, ayo ngaduk-dukan. Terus udah setruk teh panjang umur gitu. Kemana? Udah gak? Udah. Sok pun gua patah. Ngiji ngurus ditilupik nih. Ngiji ngurus ditilupik nih kan gitu. Cik ngurus lu setruk mending gua patah mending gua sana. Itu logika istri saya. Dan saya terima logika itu, tapi tetap saya sebut insya Allah lebih ma'al surga tidak akan ditanya oleh malaikat. Kalau nah betul yakin gitu ngomong gitu kan banyak orang dalam yang saya tanya. Ya boleh jawab ke malaikat kan, kami akan menjawab. Juga pemaaf asli Pak, begitu khawatir. Ya sudah kita berbuat terbaik saja insya Allah sih. Dan saya juga habiskan nafkah itu kan ke madrasah, ke kegiatan dakwah saya, sudah ke istri, udah beres. Saya nggak punya uang. Kan asik mereka ditaruh ke malaikat. Dudi, siap kan? Tadi enak kan dia. Kan saya. Kan orang dalam.
Istri satu, sabar, lain sabar, cekekeun. Sabar cenah hebat. Harta habis, usaha istri atuh. Oh gitu, sudah. Tuh naik bus panas tanpa henti langsung surga. Oh siap, berangkat surga. Di jalan ketemu sama istri saya. Ngotot, Umi, oi, kenaon? Iya, ke LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Oh, can ke surga, can masih lama. Ya udah, akan. Aduh, Betul. harta. Masuk surga bisa banget. Terus maya lekenan, maya apa dan di modal. Dan itu perlakukan semua orang di rumah kita sebagai hamba Allah yang menjadi sajadah kita. Dan titik, bahagiakan suami. Ibu harus cantik di ruang tamu, harus jadi teman ngobrol bapak yang enak. Ketika sudah ngobrol sama suami, simpen handphone, duduk. Meskipun suami belum nyapa, antar tungguan. Mulai iseng-iseng ningali, ulah. Atas, tinggalin aja. Menurut suami lain ngeprek handphone, antar kan? Yang penting kita yang dapat pahala, betul tuh. Kalau suami selingkuh perlu marah? Jangan. Kalau suami nikah lagi, itu bukan kezaliman karena nikah lagi ibadah. Tapi kalau suami bobogohan, itu zalim nggak? Zalim. Doa yang dizalimi diijabah tidak? Supaya tetap diijabah gimana caranya? Jangan marah. Kalau marah, itu tidak ada ijabah lagi. Jangan marah. Mama tahu, papa pacaran lagi tahu. Sama orang suku kan? Suku kan begitu sih. Suku. Orang suku. Kenapa mama nggak marah? Enggak lah pak. Papa karena raka mama angker kasurkan mau papa. Mama kebawa karena raka pun kan juga. Sorangan kasurkan raka orang mah yang kasurkan. Beres. Dan satu hal pak, doa orang yang dizolimi kayak mama gini dijawab sepanjang mama bisa mengendalikan amarah. Oh, memang sok ngadoakeun oso. Ngadoakeun naon? Pan salah suami teh penasaran. Ngadoakeun naon mana? Sing soleh, sing bagus, sing sukses, sing kasurga, sing ketemu dengan teman-teman yang baik, dan kalau pacaran sing dekat tewakan. Kira-kira suami tenang dengan doa itu. Amin. Amin juga. Amin lah. Tapi ayah hiji pak doa rahasia. Nah, guys, satu orang rahasia bija-bija. Nah, bener. Nah, diijabah loh pak. Naon? MBB ABCDDE. Naon MBB ABCDDE? Mau bija-bija abis si comelder diedankeun. Dasar. Nah, udah. Ya, salti sih pak doa nama. Nah, mudah-mudahan papa membobogan pas malam. Amin. Aman gak? Aman. Terus ibunya tanpa marah kira-kira segeun ke suami. Nanti dia bobogan dari toel apa? Di toel? Mau. Itu jadi. Itu trik pertama. Trik kedua, ketika suami punya kekasih lagi jangan marah. Kita jadikan kekasihnya sahabat kita. Pagi sampai sore main terus jemuran. Iya. Untuk ada bengar lagi shopping. Ngabaso, geus beres ngabaso, dimsum, geus beres dimsum. Ngawen apa bucin geus beres. Sampai mama kemana sih pulang di sore aja. Wah, aku punya sahabat baru loh, suku. Oh ya? Namanya Anu, jalan Anu nomor sekian. Ada orang. Pantesan nah hati-hati setiap saya ajak ngobrol dia pasti sibuk kecil kamu disahas. Oh, jadi mama suka jalan-jalan sama dia enakeun tahu orangnya teh bikin nyaman, tenang. Udah mama izinin ya, dah bukan siapa-siapa lah insyaallah, dia perempuan kok dan baik soleha insyaallah. Mama mau main terus sama dia. Rudet tuh saya tahu. Langsung ke kamar roga. Hai gayang uli. Langsung nolong saya. Kenapa? Itu trik, bener tuh. Jangan pakai ngamuk lah. Terus bisi pas ngamuk pas nawat itu yang saya lakukan. Papa ya meja mana bapak kelepak mau. Cek suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah cerita. Itu ya. Nah
apa namanya singgelis di ruang makan, di ruang tamu. Ibu harus jadi teman ngobrol suami yang gak nikah sebulan. Kan ada istri nikah sebulan mau ngobrol. Mama sayang, iya apa? Kalau papa meninggal, mama mau gimana? Ya dikubur. Ya kalau masih ada istri mah ya nikah lagi lah. Mama juga perlu ada batur pakumaha. Kalau batur pakumaha jangan. Emang kenapa? Kita hayo we ngobrol. Kumaha mana? Kumaha mana? Batur pakumaha mana? Hari mana kumaha sih? Udah batur pakumaha. Ya udah. Kalau papa meninggal duluan, pernah menikah lagi ya? Enggak lah. Pokoknya memilih cari yang lebih soleh, yang lebih bisa membahagiakan ya Pak ya. Amin. Mending serah kita, amin. Kalau mama yang meninggal gimana? Sama. Papa juga sama. Kalau ada rezeki, papa juga kalau ini ada dunia mau gue siap-siap. Dicarikan ya. Ini pertama diaminan, kita perempuan dari kesebelasan. Jangan gitu. Jadilah istri yang enakin saat diajak ngobrol. Setuju? Cantik di ruang tamu. Kemana bro? Balik aja. Kenapa pulang? Ngobrol lah tuh di istri saya lebih cerdas tahu dari kalian semua. Assalamualaikum. Pergi ke rumah istri itu sakinah. Istri yang enakan dijadikan tempat pulang. Sakinah. Mas karena itu rumah. Sakinah itu tempat pulang. Istri yang sakinah yang enakan dijadikan tempat pulang. Ada juga sakinah itu pisau. Lidahnya tajam. Hati-hati jangan jadi pisaunya tapi jadi rumahnya. Enakan sampai anak-anak mau duduk nyender ke ibunya. Adek, sini saya nyender anak di pundak. Ada yang gitu? Asik ya. Mama aku pernah mixue. Udah teman ayahnya. Yang makhluk kutub mixue. Cek bapaknya kan tidak dapur. Papa juga satu ya. Mixue. Ada loh anak yang gak gitu. Ada sini sayang. Nyender mama duduk sama mama. Nggak mau mama. Kenapa sayang? Mulak. Mama mulak aku suka pingsan. Ada yang suami bangun tidur jangan. Itu kolesterol ya. Bisa kolesterol. Bangun tidur langsung aduh. Itu bisa kolesterol, bisa juga pada saat jam 3 subuh dia tidur nyenyak, nyusuk di kelek ibu. Ibunya kebetulan kelebihan zat asam, kelek. Singgelis pada saat tidur sudah cantik, harum. Ustaz saya udah pakai parfum Arab Ustaz 2 jam udah. Di Paris asli dari kakak saya kemarin pulang dari Paris. Saya emang nggak pernah pakai parfum kiloan Ustaz. Dan akhirnya pakai kiloan. Ya, nah apa? Kuat Ustaz asam saya. Oh, pakai atau resep ujung beruk? Apa Ustaz? Ini coek nangka, tahu kan? Itu coek dari kayu nangka. Oke, coek kayu tapi dari kayu nangka. Dipakai numbuk ngarendos apa? Kemangi tapi jangan ke bawah uratnya. Tulang-tulang daunnya jangan ke bawah. Daunnya aja dagingnya, rendos uyahan sedikit aja sama air karena kental kan. Terapun hilang bau kelek, ganti bau surawu. Anak kesimak nih, disimak gitu ya Wah, sasarudin kadang bau. Nyala kematinya, pokoknya sing segitunya. Cantik di ruang tamu, cantik di ruang tidur. Sampai suami datang masuk ke rumah teh, dia masuk ke kamar teh, komentar teh indah teh. Princess, sleeping beauty. Jangan ngomong, si beruang kutub sare. Itu harus cantik. Kalau suami suka motoran juga, bikin spray. Kan bisa pesan sekarang spray. Gambar apa aja maunya kan bisa ngeprint sendiri. Bikin spray gambar bengkel. Ibu pakai daster gambar order deal. Kira-kira betah tuh suami. Ini mah suami brotherhood atau senang motor besar. Tato lagi gambar Harley dan Vespa. Bukan Harley Davidson, dan Vespa. Gambar motor gagah. Hari tidur kasih spray duit dia.
Terus tweetin nanti orang Cikadu tweetin Nur Hayati. Anak hayang baru lagi nya. Kabaya tuh pas bangun tidur dia mengeluh, aing sare mimpi gemrong ayam. Sok aja sih. Spraynya bagus, dasternya bagus. Single terus cantik di ruang makan. Ini jadi master chef terbaik. Saya bisa dihitung lah berapa kali saya makan di restoran sama istri saya. Karena masakan dia sudah istimewa sekali. Bahkan dia sengaja kursus barista hanya untuk menyiapkan kopi untuk saya. Karena saya penyuka kopi, dia kursus. Umi, nanaman kursus barista. Jung beli alat mesinnya dulu. Nanaman kan mahal itu. Iya, mau buka warung kopi enggak. Nah pas kemarin umur saya 42 itu. Ya, kalau berubah-ubah tidak berpikir. Pas umur saya 42 itu dia siapkan cappuccino dong kita. Umi ini enak ini beli di mana itu? Bikin. Oh, hasil kursus waktu itu. Ya, khusus buat bapak. Nah sekarang bapak kursinya sudah disiapin, mejanya bulan ke hiji, udah bapak sudah disiapin. Sok didinya pak kali. Jangan lagi di tempat kopi. Biasanya saya suka di tempat kopi balas-balas WhatsApp. Kan WhatsAppnya bisa 1.500 harus susu kan gitu kan. Itu di tempat kopi supaya nggak ada yang ngeganggu. Ulah pak, usia pak. Yesus bapak terus 42. Kebayang tuh, saya di usia ini duduk di kafe sendiri. Ya, balas. Tiba-tiba datang wanita cantik, terus nyapa beri cepat. Terus nyapa nanti dengan suara yang khas ya. Akang. Udah tuh. Malehan atau seru. Umur pasal nama umur yang sudah tidak mampu memikul beban. Iya, keinginan. Ya sudah di bumi oh siap. Ya udah saya di rumah ngopi sekarang. Istri saya kursus barista 6-7 tahun yang lalu untuk menyiapkan kopi saya hari ini. Jadi terus cantik, dia master chef cantik di ruang makan, makanan, dan dia tahu umur deh. Sekarang sudah tidak lagi pernah beli kerupuk bandang. Dan terus pas nyampe, lawas potong, bayar. Jadi dia sudah mulai bubur susu. Diseruput lah. Sudah tidak lagi ngagayam saya. Saya sering gini sih ngomong, Pak uapan. Ya, pas dia duduk di sebelah saya, Bang nyampekeun. Nah, Bang nyampekeun, Korea, ya itu gigi saya aman insya Allah. Tapi Korea mah umur sakit nyampekeun di orang bener. Saya udah tahu dia suatu baru nyampe ke bosan. Udah dibuat asik saja. Ini hidup untuk sekian puluh tahun yang akan datang. Cantik di ruang tamu, enakan ngobrolnya. Cantik di ruang makan, cantik di tempat istirahat. Dasternya yang pas, ya kan? Di kamar jangan ada nempatin garantung lah. Yang kotor masuk ke keranjang kotor, yang bersih masukin ke lemari barat. Udah, cuma mau garantung segala rupa. Segala rupa jeroan ayam, jeroan anjing, jeroan sapi, ayo ulah punya omat titip, pokoknya harus bersih kamar kita sampai suami betah dan harum. Ulah lembab jangan. Ibunya juga harus wangi, ya kan? Asli bu, itu aromaterapi yang membuat bapak besok kerja bagus. Mari kita lihat laki-laki sukses. Siapa istrinya? Kalem, sejuk, enak. Dia betul-betul jadi kebun. Nisa'ukum harsulakum fa'atu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun-kebun bagimu. Datangilah kebunmu sesuka hati. Luar biasa. Kebun teh ieu, teduh ya, enak, sejuk, enak. Kadang-kadang sok dulu itu di kebun asli enak. Enak mengacak-acakan ramai kasieun geul itu kebun leuweung. Istrimu adalah leuweung kayak terbang gitu. Jangan jadi leuweung ya, jadi kebun betul-betul dirawat sama suami teh enakeun ngerawatnya. Ini indah ya. Kalau bapak sudah nyaman di rumah, dan kita lihat laki-laki sukses sok tinggal gerak istrinya teh enakeun, kalem, bawain sepatu teh sayang didoakeun suami lepas pagar itu. Ya Allah. Aya pan istri suami pas tutup pagar
macam-macam awas tidak. Eta. Pangi orang perfeksil. Sampai curigaan. Istri kan banyak curigaan. Bapak, ada kabar kemarin Bapak sampai caduaan. Sampai Pakai beca sampai caduaan. Mana orang itu? Nyawa gimana orang di pinggir sorangan. simpang gue. Caduaan yang tukang beca. Ayah gitu dia tukang beca. Kalau Bapak sampai sorangan berarti nggak beca Bapak. Sampai begitu dicurigai pagi-pagi Bapak lagi di mana sama siapa ngapain? Jelas ke kantor. Posesif tak ada istri betul seperti itu. Saya yakin tidak lama usia suaminya stroke itu. Itu sing lucu aja sampai ibu asli sing menarik. Di rumah boleh dong pakai baju-baju cerah. Ya, baju-baju cerah yang koneng, oranye, orang canggih kan rumah. Misalnya rumah kita rumah minimalis sempit kan, rata-rata untuk generasi sekarang 120 meteran hanya misalnya. Karena rumah kita sempit, ya sudah kitanya yang canggih. Jadi asal gak menyalip. Jangan ini mau ibu sudah berat badan 90 pakai baju penuh hidung, aduh asal ini rutin. Asli, jangan mentang-mentang suka sari, suka sari, baju hitam, spray hidung, daster hidung, sarenan kuban, aduh ngalami. Hilang deh. Jangan ya. Pokoknya sih lucunya punya pikir ini saya atas nama laki-laki di seluruh dunia Menyampaikan aspirasi. Ya, aspirasi laki-laki. Kenapa? Kami butuh tentram. Kami tidak dengerin laki-laki, kami tidak butuh nasihat. Kami tidak butuh disuruh, kami tidak ingin dilarang. Berikan kepada kami kemerdekaan. Jangan tanya kami kemana dan jangan tanya kami dari mana. Doakan kami karena lisanmu dekat dengan Allah. Bebaskan saja, lepaskan hati sampai hati kita sehat. Bu, suatu saat nanti pulang, ibu pernah sakit hati? Itu artinya hati kita tidak sehat, kan? Padahal Allah menyatakan yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta anak kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Kalau ada yang nyakitin, bayar transfer, jangan marah. Iya, karena dia memberitahu hati kita tidak sehat, betul? Kita pergi ke dokter, terus dokter ngasih tahu bahwa kita TBC, dibayar ke dokter. Bayar, asik kita dibayar. Nuhun nyanyinya, mengenai hati teteh, nuhun minta 2 juta. Bersyukurlah ketika ada yang menyakiti kita, karena kita akan tahu bahwa kita tidak sehat. Kalau saya ketemu dengan 100 teman dan semuanya berbuat salah, bahagia nggak? Bahagia, karena saya sedang diberitahu tentang kesalahan. Dan saya tidak harus mengalaminya sendiri berbuat salah. Dengan tahunya saya tentang 100 kesalahan, saya akan terhindar dari 100 kesalahan. Dari situ saya akan jauh lebih sempurna dari yang lain. Seorang motivator pernah bicara dalam saat memberikan motivasi. Ya Allah, cantikkan istri saya, indahkan istri saya, ya Allah, sehingga saya betah untuk menatapnya sepanjang hayat saya. Hebat tuh. Saya protes, tidak bisa. Kalau istri makin cantik, kurang anggar, saya tadi gembrong batu. Saya protes, ya. Saya berdoa beda lagi. Ya Allah, jadikan saya fotografer yang hebat, sehingga mata saya bisa menatapnya indah dan jiwa saya bisa mengambil sudut pandang yang baik. Kalau saya memotret objek yang cantik, hasilnya bagus, wajar tuh. Memang objeknya bagus. Tapi yang hebat ketika saya 50 menit lewat pura-pura. Ketika saya menatap sampah, kemudian saya mengambil foto dan sampah itu, dan saya menghasilkan karya foto yang bagus, motret sampah, hebat tuh. Hebat bisa. Apa yang hebat? Sampahnya ke saya. Kita yang motret. Saya ingin kamera saya bagus dengan mata saya, dan saya mampu memiliki sudut pandang yang bagus tentang siapapun apapun, sehingga istri saya selalu cantik karena menatapnya saya dari sudut pandang yang bagus. Karya fotonya disimpan di hati, dia karya terhebat saya. Jadi saya tidak terserah istri saya mau calonnya gimana ke, yang jelas saya mampu menatapnya dari sisi-sisi yang indah. Itu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Nanya atau nanya lah.
WhatsApp aja. Kalau ingin ikutan Zoom pada malam Ahad, insya Allah besok ya. Malam Ahad mungkin boleh kontak saya aja. Nanti saya bagi alamat Zoom-nya. Nanti juga ibu saya masukin kalau mau masuk ke WhatsApp saya, tapi harus ke WA ya. Saya hafal nomor ibu di mana. Ustaz, cluenya Ustaz kasih. Awas saya menyebut si goreng pati. Yang jelas WhatsApp saya, nanti ibu saya kasih link grup. Nanti ibu masuk ke grup itu. Nanti di grup itu tidak ada kontak yang lain kecuali saya dengan ibu. Duaan. Lain itu sampai toalnya guru kesangka orang perempuan. Nanti yang terlihatnya hanya berdua saja, ibu sendiri dengan admin saya. Dan sesungguhnya di grup itu ada berapa ribu orang kan gitu ya. Banyak partisipannya banyak. Hanya nama yang lain disembunyikan supaya tonggalin. Dan grup itu hanya saya ngobrol dengan, tidak ngobrol, hanya saya yang bisa nulis, yang bisa ngirim. Yang lain tidak bisa, bahkan ibu sendiri tidak bisa komentar. Jadi jempling Pak, grup pengumuman. Grup pengumuman khusus gitu kan. Insya Allah tidak akan makan di data, tidak akan makan ruang-ruang memori kita. Enggak. Biarkan ruang-ruang memori kita diisi oleh cintanya. Hari laki-laki berani ngelawan ke istri? Saya bisa pastikan tidak ada laki-laki yang takut sama istri itu kita. Jeung bedog naing wani. Benar, tidak ada. Terus kenapa tuh selama ini banyak suami yang taat sama istri? Bukan kami taat, kami yang tidak sanggup melihat air matanya. Oh iya, nomor saya 081. Tidak ada ulangan ya. Iya, 81 22 22 0000 ya. 51. Nah, itu nomor saya. Silahkan chat saya, nanti dimasukin ke grup. Nanti ibu saya kasih link, ibu masuk grup, nanti pengumuman itu datang. Insya Allah malam minggu besok datang ya dalam pengajian sunnah kita. Satu tunggu dengan kapiatur, hapunten pilihan itu karena aku lupa lihat dan wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.